Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, Bapak Ibu, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua dan mungkin juga anak-anak semua, ya, bahwa ini ada berita yang sedang ngetren ya, yaitu terkait dengan permainan anak-anak yang mungkin dulu mungkin Bapak Ibu pernah bermain ini ya. Nah, sekarang sedang ngetren di hampir di semua permainan anak-anak ini memakai atau bermain ini yaitu permainan lato-lato. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu guru ya di sekolah eh, apa namanya punya pemikiran ini baiknya sebenarnya permainan ini dilarang atau dibiarkan karena di beberapa sekolahan permainan ini itu dilarang ya oleh pihak sekolah. Nah, kita melihat dari sisi lain ya, ini dari eh, pakar psikologi dari Universitas Gadjah Mada ya. Berita ini saya dapatkan di Detik Edu ya, Detikcom ya di bagian Detik Edu. Lato-lato sebaiknya dilarang atau dibiarkan. Pakar UGM menjelaskan manfaat dari permainan ini. Kita baca ya. Permainan lato-lato yang populer di seluruh Indonesia mulai memunculkan kekhawatiran bagi para orang tua. Sebab sudah beberapa kasus anak yang terluka karena permainan lato-lato. Berdasarkan laporan Detikcom pada Selasa ya tanggal 10 Januari 2023, seorang anak perempuan berusia 5 tahun asal Kabupaten Sukabumi dilarikan ke rumah sakit gegara luka sobek pada bagian bibirnya karena apa namanya terkena permainan lato-lato. Penyebabnya ternyata bukan secara langsung terkena lato-lato saat dirinya bermain, melainkan akibat dirinya terdorong saat bermain, lalu bibirnya terkena lato-lato. Nah, ini. Kemudian info lain, berita lain juga di Kalimantan Barat ada seorang bocah SD berinisial AN yang diketahui mengalami luka parah pada matanya akibat mainan lato-lato. Nah, kejadian ini bermula saat bocah tersebut bermain lato-lato lalu pecah hingga serpihannya mengenai mata AN. Sesamanya di rumah, matanya sudah memerah dan langsung dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi. Penglihatannya juga tampak kabur. Nah, apakah ada sisi positif dari permainan lato-lato ini? Nah, melihat fenomena yang ada, psikolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Andes Kuncoro, MBSC, PhD psikolog. Jadi ini betul-betul pakar psikologi ini ya dari Universitas Gadjah Mada. Mengatakan bahwa lato-lato memiliki sisi positif yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi tadi ada sisi-sisi yang mungkin karena kurang hati-hati, tapi juga ada sisi-sisi positif ya. Salah satunya adalah mengurangi ketergantungan anak untuk bermain gawe atau HP ya. Segi positifnya, ketergantungan anak pada handphone jadi berkurang. Dulunya waktu untuk bermain HP, sekarang ke lato-lato. Jelasnya dikutip dari laman resmi UGM Kamis 12 Januari 2022. Selain itu, Konsoro juga menjelaskan permainan lato-lato bisa melatih anak, antara lain melatih konsentrasi, ketangkasan fisik, kepercayaan diri, sosialisasi, sarana anak berolahraga dengan murah. Nah, jadi ini ada sisi-sisi positif bagi anak ketika ada permainan lato-lato.
Peran penting orang tua saat bermain lato-lato. Nah ini ya, Bapak Ibu, sebagai orang tua harus juga memiliki peran yang sangat penting. Terkait laporan lato-lato yang melukai anak-anak ketika memainkannya, Kuncoro menyampaikan bahwa kehadiran orang tua dalam hal ini sangat atau menjadi sangat penting. Menurutnya, peran orang tua menjadi krusial untuk memberikan pemahaman atau mengedukasi anak-anak terkait cara, aturan, hingga bahaya dari setiap permainan yang dimainkan termasuk juga lato-lato. Pada orang tua harus ada Peran orang tua harus ada, bermain dengan aman harus diajarkan kepada anak. Aturan kapan main juga dijelaskan saat memakai HP agar tidak mengganggu lingkungan jelasnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah lato-lato perlu dilarang? Nah, terkait isu sekolah melarang lato-lato, guru besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini kurang setuju. Nah, ini sebab sekolah memiliki peran untuk memberikan pengertian pada siswanya akan aturan dan cara bermain lato-lato yang aman dan tidak mengganggu lingkungan. Menurutnya, sekolah justru bisa menjadi fasilitator bagi anak dalam menyalurkan hobi bermain lato-lato. Nah, ini ya mungkin pihak sekolah kadang-kadang juga tidak salahkan karena kadang-kadang anak bermain pada saat belajar, pada saat di ruang kelas, ya, pada saat belajar eh, dengan bapak ibu gurunya. Nah, ini bermain lato-lato. Nah, ini mungkin ada harus sekolah harus memberikan pengertian. Dan kalau pas istirahat, ya itu mungkin boleh-boleh saja. Tapi memang ya namanya anak ya, ketika dilarang, tapi justru kadang-kadang malah dengan sengaja apa namanya melanggar. Maka harus ada aturan yang memang aman juga bagi siswa, bagi lingkungan. Mungkin ketika pulang sekolah, ketika istirahat juga boleh-boleh saja. Menurutnya sekolah justru bisa menjadi fasilitator bagi anak dalam menyalurkan hobi bermain lato-lato. Misalnya dengan menyelenggarakan lomba lato-lato yang tidak hanya sebagai sarana menampung hobi anak, tetapi juga mengajarkan bagaimana bermain secara jujur dan sportif. Ini salah satu alternatif agar anak-anak itu bisa apa namanya menyalurkan hobi. Karena kadang-kadang ini nanti untuk permain lato-lato itu juga mungkin masanya tidak lama. Sebentar lagi akan pindah ganti permainan lain. Nah, sekolah mengingatkan bukan hanya sekedar melarang karena berbahaya atau membiarkan saja, namun anak-anak diingatkan bahaya lato-lato bagi diri sendiri dan orang lain serta kapan bisa bermain biar peka terhadap lingkungan. Nah, ini ya. Jadi ada aturan mainnya. Tips bermain lato-lato yang aman. Jadi ini ada beberapa ya. Beberapa tips agar permainan lato-lato itu aman ya. Ini mungkin juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu selaku orang tua yang punya anak yang suka bermain lato-lato. Dikutip dari akun Instagram Diskominfo Jawa Tengah, berikut ini tips aman bermain lato-lato. Satu, memilih tempat bermain yang luas dan terbuka. Pastikan tidak saling berdekatan dengan orang lain. Gunakan tali yang tidak terlalu panjang. Kemudian jangan lupa ini, talinya juga harus kuat. Ya, pastikan untuk memasang dan mengikat bola dengan kencang agar tidak terlepas saat digunakan. Kemudian yang ketiga, keempat, jaga jarak aman dari anggota tubuh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian lima, perhatikan kecepatan arah gerak bola dan selalu waspada terhadap bola yang melesat. Saat bermain lato-lato yang keenam ya, diusahakan jangan terlalu dekat dengan wajah. Hal ini dilakukan agar aman dan terhindar dari pantulan benturan antar bola. Ini demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting. Jadi ada positif dan negatifnya untuk permainan lato-lato. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.